Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Sukma Melia. Saya akan menjawab pertanyaan tentang kurikulum dasar hari pertama. Jadi, apa sih pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Lalu, kenapa sih harus belajar dengan cara fun learning? Karena dengan belajar yang menyenangkan bagi anak, maka anak akan merasa senang dalam proses belajar. Terus tujuan fun learning itu apa sih? Jadi tujuan dari fun learning itu untuk menumbuhkan minat belajar anak sejak usia dini secara intrinsik atau dari dalam diri anak itu sendiri. Kemudian hukum fun learning di Bimba ini apa sih? Jadi hukumnya adalah suatu keharusan atau kewajiban yang harus kita laksanakan. Siapa yang harus melaksanakan fun learning ini? Nah, yang harus melaksanakan fun learning ini adalah anak-anak karena mereka sebagai subjek belajar. Kemudian siapa yang menciptakan fun learning? Nah, jadi yang menciptakan fun learning itu adalah seluruh komunitas Bimba, terutama bagi motivator yang alasannya karena motivator yang memotivasi anak-anak, membimbakan anak-anak agar tumbuh minat belajar mereka. Kemudian bagaimana cara menciptakan fun learning? Caranya yaitu dengan kita menerapkan individual system dan anak-anak sebagai subjek belajar berpusat pada anak, dan kita melakukan proses belajar secara bertahap sesuai kemampuan dan kemauan dari masing-masing anak. Cara mengevaluasi anak apakah sudah fun learning atau belum. Jadi cara mengevaluasinya yaitu dengan kita memperhatikan ekspresi anak itu, apakah dia sudah semangat mengikuti proses belajar, apakah dia antusias dalam mengikutinya. Kita bisa melihatnya dari ekspresi anak itu. Kemudian selanjutnya, apa dampak yang terjadi apabila proses belajar yang menyenangkan, dan apa dampak jika proses belajar itu tidak menyenangkan. Jadi dampaknya, apabila kita menciptakan proses belajar yang menyenangkan, maka akan terciptalah minat belajar anak secara intrinsik. Tadi kan tumbuh ketertarikan minat belajar anak dalam anak itu sendiri ya, tanpa kita harus memaksakan atau tanpa alat, akan merasa terpaksa dalam proses belajarnya. Nah, kemudian nih, dampak selanjutnya, dampak apa yang akan terjadi jika kita tidak menciptakan proses belajar yang menyenangkan? Ya, dampaknya anak akan merasa belajar itu membosankan dan belajar itu menjadi bosan. Maka mereka akan merasa terpaksa dengan proses belajarnya. Selanjutnya dengan pertanyaan kedua, yaitu mengenai semua struktur. Apa pengertian dari semua sistem yang terjadi? Pengertiannya adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Makanya proses belajar harus dilakukan secara bertahap. Alasannya karena agar motivator ini bisa mengetahui kemauan dan kemampuan dari masing-masing anak. Terus tujuan dari semua ini apa sih? Tujuannya agar bisa menciptakan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Kemudian bagaimana cara motivator agar dapat menciptakan proses belajar? Caranya yaitu dengan melakukan pendekatan individual, pendekatan dari masing-masing atau tiap-tiap anak. Nah, kemudian dampak apa sih apabila kita menerapkan dengan kita tidak menerapkan? Nah, dampaknya apabila kita tidak menerapkan proses belajar yang dilakukan secara bertahap ini, maka akan mengetahui kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Jadi akan tercipta proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Atau jika kita tidak melakukannya, anak akan merasa terpaksa ataupun anak bisa cepat bosan dalam proses belajarnya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.